Marbot masjid adalah profesi yang sangat dikenal di Indonesia. Meskipun profesi ini sangat dikenal, tapi nyatanya kesejahteraan marbot masjid masih di bawah standar. Marbot masjid oleh banyak kalangan diartikan sebagai penjaga masjid atau seseorang yang ditugaskan untuk menjaga kebersihan masjid dan juga sekaligus menjadi penanggung jawab untuk segala ritual ibadah di masjid seperti azan 5 waktu, menjadi imam cadangan dan juga khotib cadangan. Belum lagi tugas teknis lainnya seperti bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan masjid. Tugas marbot masjid ini sungguh begitu berat karena harus standby 24 jam mengurusi segala kegiatan di masjid. Namun, tahukah kawan-kawan, berapa honor yang mereka dapatkan? Tentu sangat kecil dan tidak layak. Gaji marbot masjid di komplek perumahan rata-rata hanya digaji 200.000 per bulan. Sedangkan di masjid yang agak besar hanya 400.000 per bulan. Paling tinggi 500.000. Itu pun biasanya diambilkan dari dana sumbangan kotak amal yang ada di tiap masjid. Namun tak jarang bila dana sumbangan dari jamaah masjid kurang, maka honor para marbot ini pun berkurang juga. Sungguh miris dan ironis sekali. Sementara itu, di balik honornya yang sangat kecil, marbot masjid mengemban tugas yang sangat berat. Masalah keamanan adalah hal yang paling utama karena selain bersih-bersih dan mengurus masjid, marbot masjid juga harus menjaga keamanan di lingkungan masjid tersebut. Sang marbot harus standby 24 jam untuk menjaga masjid dari serangan pencuri, karena tidak jarang ada saja tindak kriminal di tempat yang suci itu. Kasus pencurian kotak amal menjadi kasus tahunan yang sering terdengar di telinga masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa masjid tidak luput dari serangan para pencuri yang mengincar harta benda di dalam masjid, seperti kotak amal, mic, dan lain sebagainya. Kalau kita pikir-pikir, tugas menjadi marbot masjid sangat berat karena sewaktu-waktu harus berhadapan dengan para pencuri kotak amal. Seperti kisah yang akan Mbah bawakan kali ini tentang seorang marbot masjid bernama Sarkiman. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang bernama Sarkiman. Dia mondok di salah satu pondok pesantren Salafi yang ada di Banten. Pemimpin pondok itu bernama Kiai Abbas. Sarkiman bukanlah santri sembarangan. Dia adalah santri senior. Sudah lama sekali Sarkiman mondok di pondoknya Kiai Abbas. Tapi sebagai santri senior, dia tidak sombong. Sarkiman selalu menghargai santri-santri yang di bawahnya. Namun ada satu masalah, walaupun Sarkiman sudah lama sekali mondok di pondok pesantrennya Kiai Abbas, dia punya kesulitan untuk belajar agama atau menghafal hafalan kitab karena Sarkiman punya keterbatasan kecerdasan. Kalau zaman sekarang orang-orang bilang IQ-nya di bawah rata-rata atau pelajaran-pelajaran lainnya di pesantren. Sehingga yang Sarkiman bisa hanyalah sholat dan juga zikir. Sementara untuk ngaji benar-benar blank. Entah kenapa Sarkiman ini susah sekali untuk menyerap pelajaran yang diberikan oleh sang kiai. Sarkiman sudah berusaha sebisa mungkin, tapi memang takdirnya seperti itu, tidak bisa dirubah. Akhirnya di satu titik Sarkiman ini menyerah. Di waktu sorogan tiba, Sarkiman lebih memilih untuk pergi ke hutan. Ia mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Lalu kayu bakar itu diberikan pada sang kiai. Sebagian dikasih kepada santri untuk ngeliwet atau masak nasi. Hal itu dilakukan Sarkiman setiap hari. Sementara Kiai Abbas membiarkan saja. Sang kiai seolah tahu apa yang akan terjadi pada Sarkiman. Sang kiai tidak memaksa Sarkiman untuk ikut ngaji. Kiai Abbas memang sudah ridho pada Sarkiman. Hingga di suatu hari, Kiai Abbas memanggil Sarkiman ke rumahnya. Sarkiman pun dengan sopan santun, ia masuk ke dalam rumahnya Kiai Abbas. Ia menundukkan punggung dan duduk di bawah sofa. Sarkiman, kau harus pulang dan mengamalkan ilmu yang kau punya, ucap Kiai Abbas. Sarkiman pun terdiam sejenak. Dia terlihat sangat sedih. Bagaimana tidak? Dia sangat kebingungan karena Sarkiman merasa belum bisa apa-apa. Dan ilmu apakah yang akan dia amalkan di masyarakat nanti?
"Punten Kiai, Sarkiman belum bisa apa-apa. Sepertinya saya belum layak untuk mengamalkan ilmu," ucap Sarkiman. Tapi sang Kiai tetap memaksa Sarkiman untuk pulang dan mengabdi ke masyarakat. "Bantu masyarakatmu, apa saja. Kalau kau tidak bisa memimpin ngaji, jadilah marbot," ucap Kiai Abbas. Sarkiman pun mengangguk. Saat itu juga Sarkiman pulang ke kampungnya. Setelah 18 tahun dia mondok di Kiai Abbas, akhirnya Sarkiman pulang kampung. Umurnya saat itu sudah 37 tahun. Penduduk di kampungnya bahkan sudah pangling pada wajah Sarkiman. Di kampungnya itu, Sarkiman hanya punya ibu, sementara bapaknya sudah lama meninggal. Tentu ibunya Sarkiman juga sudah nenek-nenek. Walaupun sudah tua, tapi ibunya Sarkiman ini tidak terlantar karena memang anaknya banyak dan Sarkimanlah yang paling tua. Sementara anak-anaknya yang lain memang tidak ada yang mesantren. Semua mengejar keduniaan. Ada yang kerja di pabrik, ada yang jadi pengusaha, sehingga ibunya Sarkiman tidak terlantar. Untuk makan-makan saja mah cukup. Yang dikhawatirkan adalah Sarkiman, karena kabar tentang kepulangan Sarkiman ini mulai menyebar luas di kalangan warga. Dan warga taunya kalau Sarkiman adalah santri. Tentu warga sangat ingin ilmu dari Sarkiman. Nah, pada suatu hari Sarkiman dipinta untuk memimpin pengajian, tapi dia menolak dengan berbagai alasan, sehingga warga ragu akan keilmuan Sarkiman. Di sisi lain, Sarkiman memang tidak punya keahlian apa-apa karena dia sangat susah untuk menghafal. Dan pada akhirnya Sarkiman pun menjadi marbot masjid karena dia prihatin pada masjid di kampungnya yang terkesan kotor. Barangkali jarang ada yang menjaganya. Tugas Sarkiman sangat banyak. Dia harus mencuci piring sisa pengajian. Dia juga harus ngepel masjid, menyiapkan sejadah di saat maghrib. Tapi yang harus benar-benar dijaga oleh Sarkiman adalah kotak amal. Memang sering ada yang mencuri kotak amal itu, karena kampung Sarkiman ini merupakan perlintasan jalan. Dan masjidnya juga ada di pinggiran jalan. Sehingga setiap harinya ada saja orang asing yang melintasi masjid tersebut. Sarkiman harus benar-benar menjaga kotak amal itu agar tidak hilang. Nah, di suatu malam hujan turun dengan sangat lebat, diiringi dengan petir yang menggelegar. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pohon-pohon di perkampungan itu. Nah, di malam tersebut kebetulan jalanan sedang sepi. Hanya ada satu motor yang perlahan mendekat lalu berhenti tepat di depan masjid. Lelaki itu hujan-hujanan, tapi tampaknya dia mengenakan jaket hujan. Beberapa saat kemudian, lelaki misterius itu masuk ke dalam masjid. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menghantam kotak amal menggunakan palu. Kotak amal itu pun pecah. Suara nyaring pun terdengar. Pecahan kaca berserakan di mana-mana. Dengan cepat, lelaki itu langsung memungut uang yang berserakan di lantai. Sarkiman yang saat itu sedang tidur di ruangan marbot, dia pun kaget dan langsung bangun. Dengan cepat, Sarkiman menghampiri lelaki misterius itu. Dia pun kaget karena ternyata kotak amal itu ada yang mencuri. Segera Sarkiman mengambil sebuah pentungan masjid. Dia langsung menghantamkan pentungan itu ke kepalanya si maling. Tapi tidak kena. Maling itu sangat lincah. Dia menghindar dengan sangat sigap. Sementara itu Sarkiman tidak mau menyerah. Dia menghantamkan kembali pentungan beduk itu ke perutnya si maling. Tapi lagi-lagi maling tersebut berhasil menghindar. Kemudian si maling balik menyerang. Dia menghantam punggung Sarkiman dengan sangat keras sehingga Sarkiman pun terjungkal. Karena belum puas, si maling itu pun langsung menghajar Sarkiman dengan sangat keras sehingga Sarkiman pingsan begitu saja. Keesokan paginya, masyarakat berkumpul di masjid. Mereka berbondong-bondong menyalahkan Sarkiman karena tidak becus menjaga masjid. Keesokan paginya, masyarakat pun berkumpul di masjid. Mereka berbondong-bondong menyalahkan Sarkiman karena Sarkiman ini tidak becus menjaga masjid. Bahkan ada yang tega menuduh Sarkiman mencuri kotak amal itu. "Kau bohong Sarkiman,
Kau pasti pura-pura ya. Aku curiga kalau kau yang mencuri uang di dalam kotak amal itu, kata salah satu masyarakat. Tentu Sarkiman menyangkalnya karena memang dia tidak mencuri. Untung saja saat itu ada seorang ustadz yang membela Sarkiman. Tapi perasaan mereka masih marah karena isi kotak amal itu raib seketika. Untung saja saat itu ada ustadz yang membela Sarkiman sehingga meredam amarah masyarakat. Dan akhirnya masyarakat pun pulang satu persatu. Sementara itu Sarkiman masih tetap bertugas menjaga masjid di pinggir jalan tersebut. 1 minggu kemudian, pencurian kotak amal di masjid kembali terjadi. Kali ini pelakunya masih sama dan masih memakai motor yang sama. Malam itu sekitar jam 12 saat warga sudah sepi. Motor si pencuri berhenti tepat di depan masjid. Dia pun turun dari motor tersebut. Lalu dia masuk ke masjid. Dan seperti biasa dia mengeluarkan palu. Tapi saat itu Sarkiman sudah berjaga-jaga. Sekarang dia sudah siap dengan sebilah pisau. Pisau itu akan ia hantamkan. Pisau itu akan dia hujamkan pada si pencuri. Berkali-kali Sarkiman menghujamkan pisau itu, tapi bukannya terluka, pisau itu malah patah. Ternyata si pencuri kotak amal ini bukanlah orang sembarangan. Nama pencuri itu adalah Danu. Tentu ini adalah nama samaran. Dia bukanlah orang sembarangan. Danu adalah pencuri yang sangat profesional. Dia punya berbagai macam ilmu gaib yang bisa membantunya dalam melancarkan aksi pencurian. Sebenarnya mencuri kotak amal masjid bukanlah target utama Danu. Mencuri kotak amal masjid adalah syarat bagi Danu untuk menguasai satu ajian hitam yang mampu membantunya untuk melancarkan aksi pencurian. Ajian itu sangat terkenal kuat. Kesaktian tersebut konon bisa membuat Danu menghilang. Makanya Danu harus mencuri kotak amal sebanyak 40 kali. Dan kebetulan salah satu target utamanya adalah masjid yang dijaga oleh Sarkiman. Malam itu Sarkiman berduel dengan Danu. Tapi aneh sekali, Danu ini sangat kebal. Beberapa kali Sarkiman mencoba untuk menghujamkan tinjuan ke wajahnya Danu. Danu tidak terluka sedikit pun. Dia malah semakin kuat. Kemudian Danu mencekik leher Sarkiman dan langsung melempar tubuh Sarkiman keluar masjid. Dia pun terseret beberapa meter. Punggung Sarkiman berdarah kena kerikil. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Sarkiman langsung bangkit. Dia pun mengambil sebuah batu yang ukurannya cukup besar. Batu itu ia lemparkan ke arah Danu, tapi tidak kena. Beberapa saat kemudian, warga mulai bangun. Danu pun panik. Segera ia menyalakan mesin motornya dan langsung pergi dari sana. Sarkiman lagi-lagi gagal menghalau pencuri tersebut. Malam itu warga kembali berkumpul. Mereka menduga kalau si pencuri itu sudah sekongkol dengan Sarkiman. Benar-benar busuk memang hati warga di sana. Sarkiman selalu difitnah. Mentang-mentang Sarkiman ini marbot masjid, seenak hati mereka memfitnah Sarkiman dan menzolimi lelaki itu. Sarkiman pun sakit hati. Dia tidak mau lagi menjadi marbot masjid. Kini Sarkiman pulang ke rumahnya. Tentu dengan tidak adanya marbot masjid, kotak amal menjadi sangat rawan. Sehingga seminggu kemudian, lagi-lagi ada yang mencuri kotak amal tersebut. Dan pencurian itu adalah pencurian terakhir bagi Danu. Sehingga dia mampu untuk menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Setelah malam itu, Danu tidak lagi mencuri kotak amal. Targetnya adalah harta benda masyarakat di kampung tersebut. Kebetulan banyak sekali orang kaya di kampung itu. Jumlahnya mungkin 70% dari masyarakat di sana orang-orang berada. Sehingga sisanya 30% adalah orang menengah ke bawah. Tapi bisa diartikan kalau masyarakat di kampungnya Sarkiman ini memang orang-orang mampu. Target empuk bagi Danu. Dia pun langsung melancarkan aksinya. Di jam 2 dini hari, Danu mengincar sebuah rumah yang bertingkat. Rumah itu berdesain modern. Lampunya juga sangat elegan.
Di depan rumah tersebut ada 2 mobil yang sangat mewah. Nah, Danu dengan kemampuan dan kesaktiannya, dia mampu menembus dinding pagar rumah tersebut. Danu masuk ke dalam rumah itu, lalu merampok apapun yang ada di sana. Uang tunai dan perhiasan lainnya habis digondol oleh si Danu. Total kerugian si pemilik rumah mencapai 300 juta. Keesokan harinya, si pemilik rumah langsung menangis histeris. Dia tidak menyangka kalau rumahnya bakal kerampokan seperti itu. Mereka pun lapor polisi. Tapi polisi tidak bisa mengungkap kasus tersebut karena memang Danu ini sangat licin. Dia sulit untuk ditangkap. Hanya berselang 2 hari setelah perampokan tersebut, lagi-lagi salah satu rumah orang kaya di kampungnya Sarkiman kembali kemalingan. Kali ini fatal, bahkan ada 1 orang yang tewas di dalam rumah itu. Kabar tentang pemalingan di kampungnya Sarkiman sudah tersebar di berbagai media massa, sehingga membuat Sarkiman resah. Dia prihatin pada warga yang hampir setiap minggu kemalingan. Polisi rutin melakukan patroli di perkampungan itu, tapi tetap saja ilmu Danu ini sangat kuat. Hal inilah yang mendorong hati Sarkiman untuk ikut berjaga kampung. Dia pun ikut ronda bersama masyarakat. Walaupun sebagian masyarakat ada saja yang memandang Sarkiman sebelah mata, tapi Sarkiman tidak peduli. Dia hanya ingin fokus membantu masyarakat. Tentu Sarkiman tidak mau sembarangan. Sarkiman memang tidak bisa ngaji. Dia memang sulit untuk menghafal, tapi dia tetap punya yang namanya jimat. Nah, jimat itu berisi doa-doa dari sang kiai. Dia kenakan jimat tersebut di pergelangan tangan. Lalu malam itu duel pun terjadi, tepat jam 3 dini hari. Sarkiman melihat ada bayangan yang melintas di perkampungannya. Dan itu adalah bayangan Danu. Tidak ada masyarakat yang melihat bayangan tersebut. Hanya Sarkimanlah yang melihatnya. Saat Sarkiman melihat bayangan itu, dia langsung lari dan langsung menangkap Danu. Tubuh Danu yang tadinya tidak terlihat, kini sangat jelas. Masyarakat juga mulai mengepung Danu. Mereka menghajar Danu habis-habisan sampai lelaki itu tewas. Kini masyarakat berterima kasih pada Sarkiman, karena Sarkimanlah yang sudah memudarkan ajian sakti milik Danu. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.